Tai Takum adik-adik, kita ketemu lagi di Tai Takum Junior Bible Study bersama Abang Jordan. Di sini kita belajar mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui Alkitab kita. Sebelum kita mulai belajar, let's check if you're ready. Do you have your Bible with you? Good. Do you have your notebook and pen or pencil? Good. Kita mau fokus dan serius karena belajar Alkitab itu penting. Jadi, tidak sambil makan minum dan tidak sambil main-main ya. Now that you're ready, let's start our lesson. Adik-adik, pelajaran kali ini adalah dari Keluaran 18. Sebelum kita baca dan pelajari, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan ini sehingga kami dapat belajar mengenal Engkau melalui Alkitab kami. Berikan kami dengan telinga yang mendengar dan hati yang paham, sampai kami mengerti dan mengenal maksud-Mu melalui pelajaran ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita mau lanjut membaca tentang orang Israel yang sekarang tinggal di padang gurun dengan Musa sebagai pemimpin mereka dan harus sebagai imam bagi mereka. Nah, kita mau belajar tentang otoritas dan tuntunan Tuhan bagi bangsa Israel. Yuk, kita baca Keluaran 18 bersama teman kita, Daniel. Shalom, Tali Takum. Keluaran 18. Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, berserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku, mertuamu, Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyosong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel
datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik bangsa yang berserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengerjaan suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar di hadapan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Amin. Talitakum. Alright, berita tentang orang Israel yang selamat terdengar sampai keluarga Musa. Maka ayah mertuanya, istri, serta anak-anak Musa datang kepada Musa. Kalau orang Israel tidak bisa bersyukur dan menyadari kebesaran Tuhan, kesaksian itu justru membuat bangsa lain mengenal dan mengakui Tuhan. Ayah mertua Musa berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka." Kesaksian akan kebesaran Tuhan pasti akan dinyatakan di antara bangsa-bangsa. Nah, ayah mertua Musa kemudian melihat betapa berat tugas Musa sehari-hari, yaitu duduk menghadapi keluhan dan menyelesaikan masalah bangsa Israel dari pagi sampai petang.
Musa duduk dan mencari Tuhan untuk menyelesaikan banyak sekali masalah yang ada. Tuhan kemudian memberikan hikmat melalui ayah mertua Musa, bagaimana yang terbaik dalam memimpin bangsa yang besar itu. Tuhan menuntun supaya Musa mengangkat pemimpin atas 1.000 orang, pemimpin atas 100 orang, pemimpin atas 50 orang, dan pemimpin atas 10 orang. Musa memilih orang-orang yang takut akan Tuhan, yang pandai dan jujur, dipilih dan kemudian diajar oleh Musa untuk menghadapi bangsa mereka. Ayat 21 menuliskan, "Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan inilah yang mereka kerjakan. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri." Nah, itulah hikmat dan otoritas yang Tuhan berikan. Adik-adik, susunan kepemimpinan itu sampai sekarang tetap berlaku di dunia ini. Disebut hierarki. Hierarki adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan, pangkat dan kedudukan. Nah, bagi adik-adik, Tuhan telah menempatkan pemimpin yang menolong kita, yaitu Papa dan Mama, juga opung. Mereka adalah perwakilan Tuhan di dalam keluarga kita, bagi kita. Guru, kepala sekolah menjadi perwakilan Tuhan dalam sekolah bagi kita. Gembala dan pemimpin lain adalah perwakilan Tuhan dalam gereja bagi kita. Jadi, mereka diberikan Tuhan otoritas, yaitu kuasa untuk membantu kita, menolong kita dan menyelesaikan masalah kita. Tuhan juga memberikan kepada mereka kemampuan dan tanggung jawab. Jadi, kita harus belajar untuk tunduk dan taat di bawah kepemimpinan mereka. Nah, yuk adik-adik, bukan kita yang memerintah dan mengatur Papa dan Mama, tetapi Papa dan Mama yang harus mengatur dan juga menuntun kita. Mereka yang diberikan kuasa dari Tuhan. Jadi, kalau Papa dan Mama suruh berhenti main HP, adik-adik taat. Kalau Papa dan Mama suruh berdoa dan ibadah bersama, adik-adik taat. Mereka tahu yang terbaik bagi kita dan mereka sayang pada kita. Jadi, tidak mungkin mereka mencelakakan kita. Kita harus bersyukur, bukan seperti orang Israel yang selalu mengeluh dan marah kepada pemimpin. Adik-adik mau kan untuk selalu hormat dan taat pada Papa Mama? Alkitab mencatat di Efesus 6 ayat 1-3. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi, kebahagiaan dan panjang umur bukan dari banyaknya mainan, jalan-jalan, atau makan minum. Tetapi, ketika kita taat pada orang tua, kita dalam Tuhan dan menghormati mereka, maka Tuhan janjikan bahwa kita akan bahagia dan panjang umur. Kasihi dan taatlah pada orang tuamu. Itulah cara Tuhan memberkati kita. Siapa yang mau untuk terus belajar taat dan hormat orang tua? Yuk, kita berdoa. Ikuti doa Abang Jordan ya. Tuhan Yesus, kami dengar firman-Mu. Kami mau lakukan karena kami tahu itu yang terbaik.
kami mau belajar terus untuk taat dan menghormati Papa dan Mama. Ingatkan kami untuk selalu mengucap syukur atas berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, keep reading your Bible and keep praying. Love and respect your parents. Be grateful for God's blessings on your life and share the love of Christ to others. If you have questions or inquiries, please chat this number on your screen. Don't forget to share this lesson and subscribe this channel. See you on our next lesson. Taitakum. Yes, yes, yes. Thank you.